Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatul Aini dengan NPM 198820111A225712. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Sastra yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Yazid MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang praproposal saya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu judulnya Analisis Unsur Intrinsik dan Unsur Ekstrinsik dalam novel Klaras Madel karya Feby Indirani. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, ada 4 latar belakang masalah. Yang pertama yaitu karya sastra berbentuk novel. Selanjutnya novel Indonesia berjudul Klaras Madel karya Feby Indirani. Yang nomor 3 yaitu novel yang menceritakan tentang pendidikan dan ketekunan untuk meraih sebuah cita-cita. Yang terakhir yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk yang pertama, karya sastra berbentuk novel. Karya sastra ini berbentuk novel. Novel yaitu menjadi salah satu jenis sastra tulis yang sangat populer di tengah masyarakat. Novel adalah bentuk prosa rekaan yang lebih pendek daripada roman. Lanjut, novel Indonesia berjudul Klaras Madel karya Feby Indirani. Novel ini termasuk novel Indonesia karya Feby Indirani. Karya Feby Indirani ini membuat novel yang berjudul Klaras Madel. Lanjut, novel yang menceritakan tentang pendidikan dan ketekunan untuk meraih sebuah cita-cita. Dalam novel Klaras Madel ini menceritakan tentang seseorang yang sangat tekun untuk meraih cita-citanya. Lanjut, yang nomor 4 yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Jadi dalam novel ini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Semua novel pasti ada unsur-unsur tersebut. Maka dari itu dalam novel Klaras Madel ini saya akan menganalisis tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Klaras Madel karya Feby Indirani. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Klaras Madel karya Feby Indirani. Lanjut ke tujuan penelitian. Di sini juga ada 2 tujuan penelitian. Untuk tujuan yang pertama itu untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam novel Klaras Madel karya Feby Indirani. Untuk tujuan yang kedua ada untuk mengetahui unsur-unsur ekstrinsik dalam novel Klaras Madel karya Feby Indirani. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini juga ada 2 manfaat penelitian. Untuk manfaat yang pertama, bagi penikmat sastra, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan memberikan tambahan pengetahuan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Untuk manfaat yang kedua yaitu bagi pengajaran sastra, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan bacaan tambahan dan juga menjadi materi dalam pengajaran sastra. Lanjut ke definisi operasional istilah. Penelitian ini adalah kegiatan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra di mana di dalamnya terdapat unsur intrinsik, khususnya
dilihat dari tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanatnya. Terdapat pula unsur ekstrinsik, khususnya dilihat dari latar belakang pengarang dan nilai yang terkandung dalam novel. Jadi, dalam novel Claras Medal ini, saya akan menganalisis tentang unsur intrinsiknya, yang terdiri dari tema, alur, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, serta amanatnya. Dan juga saya akan menganalisis tentang unsur-unsur ekstrinsiknya, khususnya dilihat dari latar belakang pengarang dan nilai yang terkandung dalam novel. Lanjut kita ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka di sini ada landasan teori. Yang pertama adalah sastra, yang kedua karya sastra, yang ketiga novel, yang keempat unsur intrinsik, dan yang terakhir unsur ekstrinsik. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sastra. Menurut Susanto, sastra juga sering dipersamakan dalam bentuk fiksi seperti buku atau kitab yang berisi tulisan yang indah ataupun kitab-kitab pengajaran. Umumnya sastra berupa teks, rekaan, baik puisi maupun prosa yang nilainya tergantung pada kedalaman pikiran dan ekspresi jiwa. Selanjutnya menurut Saryono, sastra bukan sekedar artefak atau barang mati, tetapi sastra merupakan sosok yang hidup. Sebagai sosok yang hidup, sastra berkembang dengan dinamis, menyertai sosok-sosok lainnya seperti politik, ekonomi, kesenian, dan kebudayaan. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra adalah satu bagian dari kelompok ilmu humaniora, seperti halnya bahasa, sejarah, kesenian, filsafat, dan estetika, yang nilainya tergantung pada kedalaman pikiran dan ekspresi jiwa. Selanjutnya kita pindah ke pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan hasil pengungkapan sastrawan terhadap masalah dalam kehidupan manusia. Dengan segala tingkah lakunya, pengungkapan mengenai kehidupan manusia dengan segala perilakunya ini merupakan perpaduan antara daya imajinasi, ekspresi, dan kreasi. Pengungkapan masalah tersebut dalam karya sastra dibandingkan sebagai ide atau gagasan sastrawan secara keseluruhan terhadap karya sastra yang diciptakan. Selanjutnya kita pindah ke pengertian novel. Menurut Nurgiantoro, novel adalah cabang karya sastra yang berbentuk prosa. Sebuah novel biasanya mengisahkan atau menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi. Novel mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan permasalahan kompleks. Sebagai bentuk bebas, novel memuat unsur karya sastra yang dapat dijabarkan dengan permasalahan dalam kehidupan. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa novel adalah cerita fiksi yang lebih panjang dari cerita pendek, diambil dari cerita masyarakat yang diolah fiksi, serta mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ciri-ciri novel tersebut dapat menarik pembaca atau penikmat karya sastra karena cerita yang terdapat di dalamnya akan menjadikannya lebih hidup. Lanjut kita ke unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang faktual akan dijumpai jika pengarang membaca karya sastra. Dalam unsur intrinsik ini ada beberapa,
yang terkandung di dalamnya, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalamnya ada tema, alur, tokoh atau penokohan, terus ada latar, dan juga ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Selanjutnya kita pindah ke yang terakhir, yaitu unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bahwa bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur ekstrinsik meliputi agama, politik, sejarah, budaya. Dalam unsur-unsur ekstrinsik ini juga ada beberapa yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada nilai agama, terus ada nilai moral, ada nilai sosial, dan juga yang terakhir ada nilai budaya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif, yang berarti data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan. Salah satu tokoh, yaitu Sugiono, menyatakan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya. Data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih mengutamakan proses daripada hasil. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran hasil penyajian. Penelitian metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penilaian. Kita lanjut ke sumber data. Sumber data adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil dikumpulkan peneliti yang dipelajarinya. Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, ungkapan yang mengandung aspek sosial. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel itu sendiri, yaitu novel Claras Madel karya Feby Indirani, yang terdapat dari 474 halaman, panjang novel yaitu 20 cm, dan lebar novel tersebut juga 13 cm. Diterbitkan oleh Mizan Publika, yaitu anggota IKAPI, di Jalan Jagakarsa, nomor 40 RT 007 dan RW 04 di Jakarta Selatan. Kita beralih ke teknik pengumpulan datanya. Teknik penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sebagainya. Dokumen utama yang penulis gunakan adalah novel Claras Madel karya Feby Indirani. Selain itu, penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan karya sastra yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk yang terakhir yaitu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atau suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen atau teks. Dalam penelitian ini, kajian fiksi yang merupakan perbuatan mengkaji, meneliti, menyelidiki, dan meneliti dengan menguraikan karya itu atas unsur-unsur pembentuknya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam menganalisis berupa novel Claras Madel karya Indirani ini,
peneliti melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu membaca dan memahami novel Claras Madel karya Feby Indirani. Untuk yang kedua, menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terkandung dalam novel Claras Madel karya Feby Indirani ini. Untuk yang ketiga yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika dari awal sampai akhir terdapat suatu kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.